di sebuah planet yang bernama Bumi 828. Tepat di markasnya Fantastic Four, Reed sedang sibuk mencari sebuah yodium lidah buaya. Tidak lama kemudian, dia dihampiri oleh istrinya yaitu Sue, yang langsung memberikan barang yang Reed cari, sekaligus memperlihatkan test pack yang menunjukkan jika Sue telah hamil. Melihat itu, Reed dan Sue pun sangat bahagia, karena mereka sudah 2 tahun berusaha dan menunggu momen ini. Tapi beberapa saat kemudian, Reed menjadi khawatir jika anak mereka terlahir dengan kekuatan kosmik juga, mengingat DNA mereka berdua telah berubah. Tapi Sue mencoba menenangkan Reed jika anak mereka adalah manusia normal biasa. Kita beralih ke sebuah acara televisi yang sedang merayakan 4 tahun Fantastic Four. Diceritakanlah awal mula kenapa mereka berempat ini bisa mempunyai kekuatan super. Jadi 4 tahun yang lalu mereka adalah para astronot yang akan pergi ke luar angkasa. Mereka adalah Reed, Sue, adiknya Sue yang bernama Johnny, dan temannya Reed seorang pilot handal yang bernama Ben. Namun hal yang tak terduga menimpa mereka saat berada di luar angkasa. Mereka terkena badai kosmik. Beruntung mereka masih bisa selamat dan kembali ke bumi. Tapi badai kosmik itu juga telah mengubah DNA mereka dan akhirnya mereka mempunyai kekuatannya masing-masing. Sejak saat itu mereka berempat menjadi pelindung bumi 828 dan sangat dicintai oleh masyarakat. Mereka ini sudah dianggap penyelamat bagi masyarakat jika ada ancaman yang datang. Beberapa penjahat pun sudah berhasil mereka kalahkan. Contohnya seperti serangan Mole Man, Mad Thinker, mereka juga berhasil mengalahkan Red Ghost dan Super Eve-nya. Sue juga menengahi perjanjian damai dengan Mole Man. Dia adalah pemimpin bangsa bawah tanah yang bernama Subterranea. Mole Man ini sama sekali tidak percaya dengan manusia penghuni permukaan, tapi dia sangat percaya kepada Sue. Sue juga membentuk sebuah piagam baru yang bernama Future Foundation. Dan semua negara yang berada di dalamnya setuju untuk membubarkan angkatan bersenjata mereka masing-masing. Dan itulah semua sepak terjang yang telah dilakukan oleh Fantastic Four. They became our inspiration. We are proud to call them our... Di markas, mereka juga memiliki robot super cerdas sebagai asisten mereka yang bernama Herbie. Saat Ben sudah selesai menyiapkan masakan untuk makan malam mereka, mereka pun merasa aneh karena tumben Reed dan Sue telat untuk datang. Ben yang melihat tingkah kedua temannya yang aneh itu pun langsung menyadari jika Sue sedang hamil. Kabar itu pun membuat mereka bahagia, karena Johnny dan Ben juga akan menjadi seorang paman. Have you looked into your husband's face? I know, he just... You are gonna... Berita kehamilan Sue pun langsung diberitakan di televisi. Begitu juga dengan Reed yang sudah memulai melakukan renovasi di markas mereka agar nanti aman untuk seorang bayi. Karena kekhawatirannya, Reed sampai menciptakan benda untuk men-scan calon anaknya, agar dia bisa mengetahui apakah ada tanda-tanda jika anaknya juga memiliki kekuatan super. Di saat itu juga radar mereka menangkap sebuah transmisi dari luar angkasa. Reed langsung mengidentifikasi dari mana asalnya dan merekamnya. Tidak lama kemudian Johnny pun datang dan mengajukan pembuatan kostum yang baru untuk mereka. Tapi karena masih sibuk, Reed belum bisa mengerjakannya. Reed juga memberitahu Johnny jika mereka baru saja menerima transmisi lagi. Sekaligus Reed memperlihatkan alat ciptaannya yang masih dalam tahap uji coba, di mana alat itu bisa memindahkan sebuah benda, tapi membutuhkan daya yang sangat besar untuk melakukannya. Karena untuk memindahkan sebuah telur saja, listrik di markas mereka langsung jeblok. Teleportation test. On it. Go. Other way. Terlihat Johnny mendengarkan rekaman suara yang berhasil direkam oleh radar mereka yang berasal dari transmisi luar angkasa tadi. Dan sepertinya Johnny mengetahui sesuatu.
Singkat cerita, kehamilan Su pun sudah mendekati masa melahirkan. Reed kemudian melakukan pengecekan kepada Su menggunakan alat ciptaannya. Melihat Reed yang terlalu khawatir karena otak jeniusnya, Su akhirnya menggunakan kekuatan tembus pandangnya untuk melihat kondisi bayi mereka. Dan terlihat tidak ada keanehan sama sekali pada si bayi. Di tempat lain, Ben yang sedang jalan-jalan ke tempat masa kecilnya dulu langsung menjadi pusat perhatian anak-anak. Dan untuk menghiburnya, Ben pun mengangkat sebuah mobil. No. Rosman, I'm Ben. I know. like that everything stays the same. okay. Malam harinya di markas mereka, tiba-tiba muncul aura aneh di langit yang sekaligus membuat alarm bahaya pada jam mereka juga aktif. Reed pun meminta Johnny untuk mengeceknya. Dari cahaya aneh itu, muncullah sosok wanita silver yang bernama Herald. Dia membawa pesan kepada semua orang. Jika planet mereka akan hancur dimakan oleh sang pemangsa planet yang bernama Galactus. Universal force. I herald his beginning, Galactus. Setelah mengatakan hal itu, Herald pun langsung pergi dan diikuti oleh Johnny. Sesaat sebelum menghilang, Herald mengatakan bahasa aneh kepada Johnny, kemudian melempar Johnny dari papannya. Setelah kejadian itu, Reed langsung mencoba melacak dari perempatan mana asal wanita silver ini. Tapi Reed hanya bisa melacak jejaknya saja. Dan dari jejaknya itu, diketahuilah sudah ada 5 planet yang hancur. Dan di kelima planet itu juga terdapat jejak si Herald. Reed kemudian berencana untuk menggunakan pesawat antariksa mereka yang bernama Excelsior. Dia berpikir, daripada menunggu Galactus datang, lebih baik mereka yang menemuinya dan mencoba untuk bernegosiasi. Johnny yang ingin memberitahu bahasa aneh yang dikatakan Herald malah tidak ditanggapi begitu serius. Karena seperti yang kita ketahui, sifat Johnny ini masih pecicilan dan playboy. Speaks in third person. Johnny yang merasa pernah mendengar bahasa yang diucapkan Herald terus mencoba mendengarkan ulang suara rekaman dan mencari petunjuk. Sejauh ini Johnny mengetahui jika semua suara transmisi yang mereka dapatkan selama ini sama dengan bahasa yang diucapkan oleh Herald. Reed kemudian memanggil Johnny. Dia memperlihatkan kostum luar angkasa mereka yang baru. Kostum Johnny ini tahan terhadap api, tapi dia harus memantau pengukurnya. Karena jika Johnny terus menyala di atmosfer 0, cadangan udaranya akan habis kurang dari 10 menit. Singkat waktu, mereka pun mengumumkan jika mereka akan pergi ke luar angkasa lagi, dalam rangka untuk menyelamatkan bumi dari ancaman Galactus. Tidak lupa, Reed juga membawa Herbie. Kepergian mereka pun disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat, dengan harapan Fantastic Four pasti bisa menjaga keselamatan bumi. Saat sudah di luar angkasa, pesawat mereka masuk ke sebuah mesin yang bernama FTL, yang membuat pesawat mereka bisa melompat dengan kecepatan melebihi cahaya menuju lokasi yang mereka tuju. Mereka pun melacak jika jejak Herald berada di sebuah planet yang bernama LHS-275. Dengan menuju ke lokasi jejak Herald, mereka berharap akan bisa bertemu dengan Galactus. Saat tiba di planet yang mereka tuju, tidak lama kemudian planet itu langsung hancur tak bersisa karena Galactus sedang melahap planet itu. Mereka yang mencoba menghindari puing-puing planet, kemudian ditarik masuk ke kapal Galactus. Terlihat juga cahaya biru yang men-scan tubuh mereka, termasuk bayi yang ada di dalam tubuh Su. Watch out! What's going on? It's got us! Herald pun masuk ke dalam pesawat mereka dan mengatakan jika Galactus ingin menemui mereka semua.
Di dalam pesawat Galactus, Reed menyuruh Herbie memindai pesawat dan mengumpulkan sampel agar nanti dia bisa teliti. Saat Reed bertanya apa yang Galactus inginkan, Herald menjawab jika dia tidak menginginkan, tapi dia makan. Dan semua planet yang dimakannya dipilih oleh Herald. Johnny mencoba mengikuti Herald dan menanyakan apa arti dari kalimat yang Herald ucapkan. Dan Herald mengatakan jika itu adalah sebuah berkat, yang artinya matilah bersama kaummu. Akhirnya kita diperlihatkan sosok dari Galactus yang ukurannya lumayan besar. Galactus berkata jika dia juga pernah memiliki ukuran seperti manusia normal miliaran tahun yang lalu, sebelum rasa lapar abadi yang dia rasakan. Galactus juga berkata jika mereka membawa kekuatan untuk menyelamatkan dunianya. Dan jika ingin bumi tidak dimakan, sebagai gantinya, Galactus meminta bayi yang ada di perutnya Sue. Galactus mengatakan jika bayi itu memiliki kekuatan kosmik, dan kekuatannya itu akan bisa menggantikan takhta Galactus, sekaligus menghilangkan rasa lapar abadinya. Selama ini dia menyembunyikan kekuatannya, makanya mau secanggih apapun alat buatan Reed, dia tidak akan bisa mendeteksi kekuatan kosmik yang dimiliki bayinya. Entah apa yang dilakukan Galactus, tiba-tiba Sue merasakan jika bayinya akan lahir. Karena tidak mungkin mereka menyalahkan bayinya, Johnny pun mencoba melakukan serangan agar mereka bisa keluar dari pesawat Galactus. Herald pun masih terus mengejar mereka. Segala upaya pun dilakukan agar bisa lolos dari kejaran Herald. Apalagi Sue membutuhkan gravitasi untuk membantu dia melahirkan bayinya. Reed pun akhirnya punya ide untuk memancing Herald ke sebuah bintang neutron yang cukup besar, yang pada dasarnya itu adalah sebuah black hole. Dia berencana menggunakan black hole itu untuk menjebak Herald. Take this in, head. Come on, Reed, what are we... Setelah bersusah payah, akhirnya mereka berhasil lolos. Bertepatan juga, Sue bisa melahirkan anaknya, yang kemudian diberi nama Franklin. Singkat waktu, kedatangan mereka kembali ke bumi pun disambut meriah oleh masyarakat. Mereka mengira Fantastic Four pasti sudah berhasil menyelamatkan bumi. Tapi mereka langsung terlihat agak kecewa, karena ternyata Fantastic Four belum bisa mengalahkan Galactus. Reed mengatakan saat mereka mencoba bernegosiasi dengan Galactus, Galactus meminta harga yang sangat tinggi untuk menukar bumi dengan anaknya. Tentu saja sebagai orang tua, Reed menolaknya. Hal itu pun membuat orang-orang merasa jika Reed terlalu egois untuk mempertahankan satu bayi dan mengorbankan semua makhluk yang ada di bumi. Di tempat lain, Herald yang berhasil kembali ke kapal Galactus diberitahu oleh Galactus jika dia sangat membutuhkan anak itu. Karena ternyata Franklin memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Dan dia adalah orang yang cukup kuat untuk menyerap rasa lapar abadi Galactus dan membuat Galactus bisa beristirahat. Kalau dipikir-pikir, Galactus ini nggak jahat sih, dia cuma lapar. Tapi yang dia makan adalah planet. Nah, kesannya jadi jahat. I need the child to finally rest. Sementara itu di bumi, Reed merasa tidak menemukan titik terang bagaimana cara untuk mengalahkan Galactus. Karena berdasarkan sampel yang diambil oleh Herbie, menunjukkan jika Galactus itu sudah ada sebelum alam semesta mereka ada. Dan butuh 10 tahun bagi Reed untuk memahami komposisinya apalagi keberadaannya. In the chain. Give me a lever and a place to stand and I will... Sementara itu, keadaan di luar mulai menjadi kacau. Orang-orang mulai menekan mereka untuk menyerahkan bayinya, agar semua makhluk bumi bisa selamat.
Sue, yang seorang ibu pun pastinya tidak mau melakukan hal itu, apalagi bayi itu telah lama mereka inginkan. Yang awalnya orang-orang sangat memuja Fantastic Four, tapi dengan cepat mereka juga menekannya. Itulah manusia. Konflik pun sempat terjadi antara Sue dan Reed. Reed yang memang jenius mencoba memikirkan segala kemungkinan untuk mencegah Galactus melahap bumi, bahkan kemungkinan untuk menyerahkan anaknya. Tapi itu hanya sebatas kemungkinan yang dia pikirkan. Dia juga tidak akan mau menyerahkan anaknya. Tapi Sue yang tahu cara berpikir Reed mengetahui jika ada kemungkinan Reed akan memilih opsi untuk menyerahkan anak mereka. Mereka memang dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit. So this I'm gonna make it right. I am not giving him up. Sue yang seorang ibu pun akhirnya memutuskan untuk keluar menemui orang-orang yang sudah berdemo di depan gedung Fantastic Four. Di sana dia menjelaskan betapa dia sangat bahagia akhirnya mendapatkan seorang anak. Dan sekarang dia dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Coba anak kalian yang akan dikorbankan, apakah kalian rela? Sue tentu saja tidak akan mengorbankan anaknya untuk dunia ini. Tapi dia juga tidak akan mengorbankan dunia ini untuk anaknya. Bahkan seorang ibu akan rela memindahkan bintang dan bumi untuk anaknya. Sue mengajak semua orang untuk menghadapi ini bersama. Kita hadapi sebagai keluarga. Para cecunguk yang mendengarkan omongan Sue pun baru tersadar dan bertepuk tangan. Mendengar pepatah yang dikatakan Sue, jika untuk anaknya, seorang ibu akan memindahkan bintang dan bumi. Reed langsung mendapatkan ide untuk menyelamatkan bumi. Dia berencana benar-benar akan memindahkan bumi dengan alat ciptaannya ke tempat di mana Galactus tidak akan bisa menemukan bumi. Karena mereka tidak ada opsi lain dan waktu juga mepet. Reed pun mengumumkan rencananya kepada media dan meminta semua negara di dunia membangun jembatan teleportasi ciptaannya di titik yang dia tentukan dengan ukuran jembatan yang lebih besar. Sementara itu, pesawat Galactus sudah melewati planet Mars, yang artinya sudah semakin dekat dengan bumi. Karena jembatan itu memerlukan sangat banyak tenaga listrik, Reed pun menyuruh semua orang di dunia untuk menghemat tenaga listrik selama pembangunan jembatan. Sementara itu, Johnny yang terus mempelajari bahasa dari Herald akhirnya menemukan jawabannya. Proses pemindahan planet pun akan segera dilakukan. Saat semua jembatan diaktifkan dan hitungan mundur dimulai, tiba-tiba satu persatu jembatan dihancurkan oleh Herald, yang membuat proses pemindahan bumi harus gagal. Johnny yang melihat kedatangan Herald langsung menemuinya. Sambil memancing Herald untuk mengikutinya, Johnny juga sekalian memutar rekaman suara dari bahasanya Herald. Disinilah baru terungkap sosok sebenarnya dari Herald. Nama aslinya ternyata adalah Salabal, dan dulu dia juga seorang manusia yang berasal dari planet Zenla. Dulu Salabal adalah seorang ilmuwan atau astronom. Kemudian Galactus datang ke planetnya. Dan untuk menyelamatkan planetnya, dia menyerahkan dirinya sebagai pengintai Galactus yang bertugas memilih planet yang akan dimakan Galactus. Johnny juga memperdengarkan suara minta tolong dari orang-orang yang planetnya dimakan oleh Galactus berkat arahan dari Salabal. Mendengar semua suara kesedihan itu membuat kepalanya sakit dan dia pun langsung pergi dari sana. Yang Johnny sekarang lakukan adalah hal yang sama seperti Salabal dulu lakukan untuk menyelamatkan planetnya. It's not yours to make the child and leave this doomed place. Karena rencananya gagal, Reed kemudian memiliki rencana lain, yaitu dengan mengganti objek yang akan dipindahkan. Dia berencana akan memindahkan Galactus ke dimensi lain dengan jembatan yang masih ada di pusat kota. Tentu saja dengan anaknya sebagai pancingan. Sue yang mengetahui itu pun sempat dilema. Tapi mengingat tidak ada pilihan lain,
Dengan menguatkan hatinya, akhirnya dia pun bersedia. Rencana ini juga sangat beresiko, karena mereka hanya bisa membuka portal selama 37 detik. Jika gagal, bisa dipastikan Franklin akan diambil oleh Galactus. Singkat waktu, rencana mereka pun dimulai, dengan menaruh Franklin yang ada dalam keranjang bayi tepat di tengah jembatan. Nanti, saat Galactus mendekati garis pembatas, maka jembatan harus langsung diaktifkan. Tapi karena lokasi mereka berada tepat di tengah kota yang dikelilingi gedung dan banyak bangunan lain, mereka harus mengevakuasi orang-orang terlebih dahulu. Dan satu-satunya tempat yang aman adalah kota Subterania yang dikuasai oleh Mole Man. Beruntungnya Mole Man mau menyetujuinya karena dia sangat percaya kepada Sue. On entry. I'm kidding it. Hey, Can we see you? Singkat waktu, kapal Galactus pun juga telah tiba di bumi. Dia pun bangkit dari tempat duduknya dan bersiap untuk mengambil Franklin. Saat sudah berada di permukaan, Galactus langsung mencari keberadaan Franklin dengan sinar biru dari matanya. Kemudian dia pun pergi menuju lokasi Franklin. Ketika Galactus sudah mendekati jembatan, Ben dan yang lainnya mencoba mengalihkan perhatian Galactus, sementara Reed menukar keranjang bayi yang berisi Franklin. Padahal sedikit lagi Galactus ada dalam jangkauan, tapi dia menyadari jika di depannya hanya keranjang kosong. Dia pun mencari keberadaan Franklin, dan Galactus menemukan jika Franklin berada di markas Fantastic Four. Hal itu pun membuat Galactus berpindah arah. Mereka pun mati-matian berusaha menghentikan Galactus, tapi apa daya, mereka bukan ancaman besar bagi Galactus. Dimulai dari Ben yang dilempar sampai keluar bumi. Beruntung dia diselamatkan oleh Johnny, Sue yang dibuat pingsan, dan Reed yang malah dijadikan mainan karet. Saat Reed dijadikan mainan, beruntung Johnny dan Ben menghantam Galactus dari atas. Galactus akhirnya berhasil mendapatkan Franklin. Melihat anaknya diambil oleh Galactus, dengan kekuatan seorang ibu, Sue mendorong Galactus ke jembatan teleportasi. Terlihat Galactus kesusahan menahan serangan dari Sue. Ben juga membantu Sue dengan meruntuhkan pilar-pilar gedung, agar Galactus tidak ada tempat untuk berpegangan. Saat Galactus sudah dalam batas portal, Johnny langsung mengaktifkan mesin dan Reed juga berhasil menyelamatkan Franklin. Mereka yang mengira telah berhasil memindahkan Galactus, dia malah nongol lagi. Melihat situasi terdesak, Johnny berniat mengorbankan dirinya untuk mendorong Galactus. Tapi aksinya langsung digagalkan oleh Salabal. Dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya sebagai penebusan atas kesalahannya. Setelah Galactus berhasil dipindahkan, Sue pun harus tutup usia karena terlalu memaksakan kekuatannya. Reed pun sangat terpukul atas kejadian itu, begitu juga dengan Ben dan Johnny. Tapi saat Reed meletakkan Franklin di atas tubuh Sue, entah apa yang dilakukan Franklin, tiba-tiba Sue hidup kembali. Sungguh amazing. He's more.
Setelah kejadian itu, keberhasilan mereka pun kembali dirayakan. Tapi kali ini mereka bukan lagi Fantastic Four, melainkan Fantastic Five. Tapi sebelum memberikan sambutannya, alarm mereka mendeteksi adanya ancaman. Mereka pun keluar untuk mengeceknya. Singkat cerita, 4 tahun kemudian, Sue yang sedang membacakan cerita kepada Franklin dikagetkan dengan kedatangan sosok yang sedang bersama Franklin. Dia adalah Dr. Doom yang diperankan oleh Paman Robert alias Iron Man. Dan cerita pun berakhir.